Kasus R itu gimana ya? Saya lihat nanti untuk R sendiri akan jatuh ke tangan R, hak asuh anaknya. Ya, nanti kita lihat aja hasilnya. Ya. Ingat, pelaku dia akan mentuk karena takut dihakimin. Iya. Ya sebenarnya itu dia sebenarnya sudah menerima DP karma namanya. Kalau mau beli rumah, kalau kita mau nyicil kan itu ada DP-nya ya. Kita bayar dulu DP-nya gitu ya. DP rumah gitu. Nah, ini DP karmanya itu sudah mulai berjalan ke si pelawak itu. Dari mana? Dari Gunung Kawi. Buktinya apa? Buktinya itu dia dihujat. Setiap dia bikin konten dihujat. Ada hujatan masuk. Yang tadinya semua mendukung dia, sekarang berbalik guys. Itu DP karma. Baru awal. Terserah mau percaya mau enggak. Yang saya lihat itu adalah DP karma yang dia terima dari apa yang dia lakukan. Salah satunya di Gunung Kawi. Belum tempat-tempat yang lain. Dan ingat. Ya, dan ingat. Orang yang sombong, ya, orang yang bersih, itu nanti akan diuji dengan kesombongan. Semakin dia naik, ya, semakin dia naik, akan diuji dengan begitu besarnya kesombongan. Kalian ingat, ya, iblis aja dulu diusir oleh Tuhan karena kesombongan dia sehingga dia diturunkan ke bumi. Ya, tuh. Makanya ya jangan sombong-sombong. Udah jadi orang mah biasa-biasa aja. Ya. Master saya lagi bingung antara beli rumah KPR atau beli tanah. Mending beli tanah dah. Kalau saran saya mah. Nepos macam mana bang? Entar juga kena dia. Tamat siang lala. Gitu ya. Kan sihir itu emang ada seperti santet. Tapi banyak orang yang dulu juga takut. Nah iya kasus Banyuwangi. Tahun berapa itu? 98. Ya kasus Banyuwangi. Kemudian yang terbaru ada salah satu artis ya. Kalau sihir nggak ada, nggak mungkin seorang artis itu belum lama ini mengatakan bahwa dirinya disihir oleh karyawannya agar supaya dia hancur bersama dengan suaminya. Siapa artis itu? Artis itu adalah Amanda Manopo. Ya, bahkan kasus ini sudah dilaporkan ke pihak yang berwajib dan dia mempunyai bukti-bukti. Ada tanah kuburan yang dilempar ataupun dikasih ke tempat usahanya dan lain sebagainya, ya, yang menandakan diduga ya si orang yang dilaporkan ini bermain sihir. Ya. Dan ingat, sekarang sudah ada pasal mengenai santet. Coba kalian lihat, dan itu sudah berjalan pasal itu. Nah, apabila ini diteruskan, kemudian ini bisa diproses, lalu ada hukuman, berarti apa? Berarti sihir itu memang ada. Tidaklah mungkin suatu pasal dibuat apabila memang tidak ada santet ataupun sihir. Ini saja sudah diakui sama pemerintah, guys. Ya. Dan sekarang, ya, kalian bisa lihat sekarang profesi paranormal ataupun dukun itu sudah bisa dan sudah ada boleh diletakkan di KTP. Berarti apa? Berarti sudah diakui, guys. Ya. Pejabat aja ada kok yang main dukun. Ya, banyak kok. Nggak usah saya sebut ya karena memang itu privasi orang-orang. Nggak usah saya sebut. Ya pejabat aja banyak kok yang main-main begitu. Ya. Kalau misalkan kepo, ya jangan kepo. Semakin kepo gitu ya, akan semakin menyiksa tuh. Semoga ramalan Master berpihak ke NM ya. Amin, Audistia. Itu sudah saya ramalkan tuh Audistia. Kamu lihat aja di feed postingan saya ya. Saya pernah di teras rumah ada tanah kuburan udah 2 kali Master. Nah iya, Mila Kadita betul. Tidaklah mungkin suatu pasal dibuat apabila tidak ada sihir itu. Ya santet itu termasuk sihir.
Ya. Memang ada oknum-oknum yang memanfaatkan hal itu ya untuk kepentingan pribadi mereka. Tidak bisa dipungkiri itu ada. Akan tetapi banyak juga orang-orang yang memang mempunyai kekuatan dalam hal metafisika atau supranatural. Makanya saya tidak pernah memaksa kalian untuk percaya dengan apa yang saya ucapkan, untuk percaya dengan apa yang saya katakan. Semua saya kembalikan kepada kalian untuk mencernanya lagi. Ya, seperti itu. Kalau tanah kuburan biasanya itu untuk menyakiti, itu kayak artis Amanda Manopo. Itu tuh yang baru viral kemarin tuh ada di channel YouTube Cumi-Cumi itu. Mila Kadita dulu butiku itu buka, kata orang yang mau beli air kayak katanya ditutup. Nah bukti kamu tuh ditutup sama sosok makhluk besar stam. Aroma kuburan, tanah kuburan juga nih disebar sehingga tutup ya. Jadi orang jalan itu seakan-akan melihatnya itu tutup terus. Nah hal-hal yang seperti ini ada. Kalau semua ditutup matanya dengan logika nggak bisa ya. Ada kalanya nanti si pelawak itu akan melihat ya salah satu kebesaran Tuhan melalui hal-hal goib ya. Suatu saat nanti, ingat kata-kata saya, suatu saat nanti si pelawak itu akan dibukakan hijabnya oleh Tuhan yang Maha Kuasa agar supaya dia melihat ciptaannya yang lain sehingga dia bisa mengakui kebesaran Tuhan melalui mata kepalanya sendiri. Dan pada saat itu nanti logikanya akan terbalik-balik, guys. Ada saatnya nanti ya. Mungkin sekarang masih diberikan suatu istidraj namanya, dibiarkan dengan kesombongannya. Akan tetapi sekarang sudah mulai nih ditegur sama Tuhan sebenarnya melalui orang-orang atau melalui alam-alam atau wilayah-wilayah yang dia datangi. Agar supaya apa? Agar supaya dia bisa mawas diri sebenarnya. Agar supaya dia bisa merefleksi dirinya dan bercermin. Ya, ini yang sebenarnya dimau. Sehingga apa? Sehingga nantinya apabila dia bisa berubah, hal yang lebih parah tidak akan menimpanya. Tidak harus percaya dengan kata-kata saya, tapi nanti silakan dibuktikan dengan kejadian-kejadian berikutnya. Ya, kalau sekarang ini namanya DP Karma, teguran awal. Ya, teguran awal dari semesta untuk dia. Percaya nggak percaya, silakan saya kembalikan, silakan dirasakan sendiri bagaimana akibatnya nanti. Masih ada kesempatan untuk bisa berubah, masih. Karena ini adalah peringatan awal. Apabila dia bisa berubah, nantinya akan kembali lagi ke riset, tapi tingkah lakunya juga harus dirubah atau berubah. Ya, saya hanya memberikan suatu saran. Mau didengarkan silakan, mau dijalankan silakan, enggak juga enggak apa-apa. Ya, kalau ditanya, ayo bang gitu ya, ayo bang, mana si Fitri, ketemukan dengan saya dan lain sebagainya. Ingat, ada kode etik jurnalistik namanya, pasal 7 kalau nggak salah, di mana apabila narasumber itu meminta untuk dilindungi identitasnya, maka suatu kewajiban bagi penyelenggara untuk melindungi si narasumber dan tidak membuka identitas si narasumber itu. Dan itu sudah diatur di dalam undang-undang jurnalistik namanya, kode etik jurnalistik namanya. Ya. Jadi dia mau ngomong seperti apa, mau nantang seperti apa, ya kita berpatokan kepada kode etik jurnalistik untuk melindungi narasumber yang sudah hadir di jejak backpacker. Ya.
Silakan kamu terus bersuara, tapi kita berpatokan kepada kode etik itu. Karena kita tidak pernah menyebut nama seseorang di dalam podcast itu. Yang menyebut siapa? Yang menyebut ya dia. Coba kalian perhatikan, dari awal yang nyebut dia. Di Densu, dia nyebut lagi. Kemudian di Mongol, dia lagi yang nyebut. Kita tidak ada nyebut nama orang. Ya, seperti itu. Ini karena baterai saya tinggal 8% guys. Jadi saya harus mengakhiri. Buat kalian yang sudah inbox saya ataupun DM saya, nanti akan saya balas satu-satu. Buat kalian yang mengambil sesi private konsultasi, silakan kalian bisa inbox saya, tapi itu bermahar. Ataupun kalian mau cleansing, mau buka aura, ataupun kalian mengambil suatu media dari saya, susuk, minyak pemikat, dan lain sebagainya, silakan kalian bisa inbox saya. Terima kasih yang sudah hadir di live-nya Master Blackjet. Terima kasih yang sudah follow, terima kasih yang sudah share-share, terima kasih yang sudah tap-tap layarnya. Sampai berjumpa di live-nya Master Blackjet selanjutnya. Sehat selalu, berkah selalu, tambah rezeki yang dimudahkan segala urusannya, dikabulkan segala hajatnya yang baik. Sampai berjumpa di live-nya Master Blackjet selanjutnya. Selamat siang, selamat bersantap siang, selamat beristirahat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.